Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kecekungan kurva, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang maksimum minimum nomor 9. Oke ya. Sudah dibuka semua? Kendalanya ada di mana nomor 9? Kenapa dengan nomor 8? Oke, nomor 8 ya. Fx sama dengan X plus cos X untuk interval 0 derajat. Nah, ini tidak bisa pakai derajat satuannya, harus pakai radian. Ya. Kalau tidak ada trigonometrinya, maka harus pakai radian supaya satuannya sama. Jadi ini mulai 0 hingga 2pi ya. Ya. Oke. Karena di sini ada X ya, single, tidak ada trigonometri. Kalau ada trigonometrinya mau derajat mau radian sama. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nomor 8, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Iya. Oke. Berarti cari stasioner kan gitu ya. Stasioner terjadi kapan? F aksen X turunan pertamanya sama dengan, yuk kita turunkan turunannya X 1 ya. Turunannya cos sama dengan, ini berakibat apa? Sin X sama dengan 1. Kapan sin sama dengan 1? Ya, pakai radian. Pi per 2 plus K kali 2pi. Oke ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Pi per 2 plus K kali 2pi. Oke. Berarti di sini stasionernya ketemu berapa? Pi per 2. Hanya pi per 2 saja ya. Oke. Sekarang kita gambar. Oke. Ini 0, 2pi. Yang di sini pi per 2 ya. Karena bukan stasioner bisa diarsir. Yang stasioner tidak boleh diarsir. Berarti ada berapa daerah? Ada 2. 1. Oke. Karena hanya ada 1 ya. Di sini menentukan stasioner, titik stasioner sudah. Kalau hanya titik stasioner dan jenisnya, mau pakai pengujian ini boleh. Kita pakai berapa? Pi per 3 ya. Pi per 6 ya. X sama dengan pi per 6 ya. Pi per 6 anggota 1 ya. Anggota 1. Berarti F aksen pi per 6 berarti sama dengan 1 dikurangi sin pi per 6 sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah ya. Positif ya. Berarti daerah 1 daerah positif, negatif. Oke.
Sekarang tinggal cari Y-nya. Berarti stasionernya tipe apa ini? Maksimum. X sama dengan pi per 2. Stasioner maksimum ya. Tipe maksimum. Nah, karena disuruh nyari titik, berarti kita cari Y-nya. Y sama dengan F pi per. Berarti sama dengan berapa? Pi per 2 plus cos pi per 2 sama dengan pi per 2 plus 0 ya. Sama dengan pi per 2. Berarti titiknya berapa? Pi per 2, pi per 2. Ini adalah titik stasioner maksimum. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan diamankan dulu. Oke. Nah, untuk mengetahui maksimum atau minimum, kita juga dapat menggunakan turunan kedua. Oke, kita bisa menggunakan turunan kedua. Kalau turunan keduanya itu, kalau Anda bingung gitu ya, Anda bingung turunan kedua ketika maksimum seperti apa, minimum seperti apa gitu, Anda ingat-ingat aja fungsi kuadrat, X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat ya. Turunan pertama 2X ya. Turunan kedua 2 ya. 2 ini pasti positif. Oh, positif itu ternyata minimum. Nah gitu aja. Oke. Berarti kalau turunan keduanya nanti lebih besar 0, berarti dia minimum. Ya. Ketika turunannya keduanya itu adalah lebih kecil 0, maka dia maksimum. Ya. Ini test case-nya. Ini bisa digunakan untuk referensi. Jadi Anda kan paling ahli dengan Y sama dengan X kuadrat kan gitu ya. Nah, seperti itu aja. Ya. Kalau tak kalikan negatif, kan jadi nanti jadi maksimum kan ya. Min X kuadrat, min 2X, min 2 kan negatif ya. Kurvanya kan jadi menjundul ke atas ya, jadi maksimum. Nah, seperti itu. Ini ada kaitannya dengan bahasan kita pada hari ini. Kecekungan kurva. Oke. Kurva kalau cekungnya itu menghadap ke atas, berarti ini cekung ke atas. Cekung ke atas. Ya. Cekung ke atas berarti apa? Berarti F double aksennya lebih besar. Ya. Cekung ke bawah berarti cekungnya menghadap ke bawah. Cekung ke bawah berarti F double aksen X-nya lebih kecil. Ya. Kalau dia turunan keduanya ini ternyata bukan lebih besar, bukan lebih kecil, tapi sama dengan 0, berarti ini adalah titik belok. Titik belok ya, titik belok artinya dia tidak cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Kenapa?
ini adalah kasus stasioner dari turunan pertama. Oke. Jadi kalau semisal naik pada turunan pertama, fungsi turunan pertama naik itu ketika dia cekung ke atas. Ya. Nah, cekung ke bawah seperti itu. Nah, kemarin kan ada yang tanya, Pak, pada grafik trigonometri, grafik sinus, kan seperti ini ya. Oke, berarti ketika pi, apakah itu titik belok? Tidak. Ya. Ini kan Y sama dengan sin X ya. Oke, yuk kita cek apakah benar pi itu titik belok apa batas kecekungan. Nah, oke ya. Y sama dengan sin X. Turunan pertamanya apa? Cos X. Turunan kedua min sin X. Ya. Oke. Nah, kita cek stasioner turunan pertamanya, yaitu Y double aksen sama dengan 0 ya. Berarti min sin X sama dengan 0. Berakibat sin X sama dengan 0 ya. Ya benar ya? Atau sama dengan sin K kalikan 180 derajat. Oke? Tidak ya? Berarti X-nya sama dengan K kali 180 derajat. Oke. Kalau yang diamati di sini adalah dari 0 ya, dari 0 hingga 360 ya. Maka X-nya di sini anggota berapa aja? 0, 180, 360. Oke, kita gambar 0 masuk berarti nggak boleh diarsir, kan gitu ya. 0, 180, 360 ya. Oke, kita masukkan ke turunan keduanya ketika 30 misalkan. Berarti daerahnya ini daerah 1 kan ya. Ini 1, 2. Ketika X sama dengan 30 derajat, anggota 1. Berarti Y double aksen untuk X sama dengan 30 derajat sama dengan berapa? Min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Berarti negatif ya. Negatif. Berarti ini negatif, positif. Kalau negatif berarti cekung ke atas atau cekung ke bawah? Ke bawah. Iya. Cekung ke bawah ya. Nah, ini cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah. Ya. Yang positif cekung ke atas. Nah, loh, sudah jadi grafiknya. Walaupun kita tidak gambar sebelumnya, bisa ketahuan. Jadi 0, 180 ini bukan titik belok, tetapi batas kecekungan kurva. Oke, monggo silakan ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan. Mau ditulis mulai sini kan ya? Baik, sekarang perhatian kita fokuskan pada UK 9. Ada di halaman 64 ya. Oke, sudah? Saya mulai dari soal nomor 1. Oke, perhatikan baik-baik. Langkah untuk sukses pertama kali adalah ATM ya. Oh, kalau pengen sukses harus punya ATM.
Amati artinya ketika dijelaskan oleh Pak Bambang, tolong diperhatikan dengan benar. Kalau ada yang salah langsung dihentikan, kalau ada yang aneh langsung dihentikan. Ya, jangan sampai Anda nanti di bawah Pak Bambang tersesat terlalu jauh. Oke. Habis itu apa? Tiru. Tiru di sini adalah catat. Dokumentasikan dengan bahasa Anda. Modifikasi. Modifikasi artinya perbanyak latihan soal. Iya. Soalnya kan pasti berbeda-beda, tetapi pemahamannya tetap sama. Oke ya. Oke, perhatikan nomor 1. Nomor 1, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos X plus 45 derajat cekung ke bawah. Ya. Cekung ke bawah. Oke. Di sini yang dicari apa? Interval X untuk fx apa? Cekung ke bawah, gambar kayak gini. Nah, cekung ke bawah berarti ngadepnya ke bawah. Ya. Cekung ke bawah kapan? Ketika turunan kedua X-nya positif negatif. Ya, ke bawah. Ingat ke bawah pasti negatif. Nah, gitu. Oke, sudah ya. Fungsinya apa? Fungsinya fx sama dengan cos X plus 45 derajat. Interval yang diamati 0 hingga 360 derajat. Oke, sudah ya. Kita cari turunan pertamanya. Min sin X plus 45 derajat. Turunan keduanya min cos X plus 45. Oke ya. Untuk mencari kecekungan berarti stasioner turunan pertama. Kita cari F double aksen X-nya sama dengan N. Nah, dari sini berarti apa? Min cos X plus 45 derajat sama dengan 0 ya. Akibatnya apa ini? Cos X plus 45 derajat sama dengan, oke, kita selesaikan. Cos X plus 45 derajat sama dengan 0. Apakah ada pertanyaan? Sama dengan cos 90 derajat plus K kali 180. X plus 45 setara dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. X sama dengan 45 derajat plus K kali 180. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa angkat tangan coba, supaya Pak Bambang bisa fokus. Sudah aman? Oke, aman ya. Yuk kita cari X-nya itu siapa aja sih? X-nya berapa? 45 derajat. Terus 225 derajat. Terus ada lagi? Sudah ya. Nah, di sini ada 2 ya. Ada 2, kita gambar di sini. Ya. Saya kasih tinta berbeda, ini seharusnya ada di bawah supaya Anda pandangannya tidak keluar dari satu catatan ini ya. 0 derajat, 360 derajat. Tidak masuk dalam stasioner turunan pertama. Nah, di sini boleh diarsir. Oke, sekarang stasioner turunan pertamanya kita tulis 45 derajat. 225 derajat. Oke, ada 1, 2, 3. Kita mau uji di mana? Di 1. X-nya 15 ya.
Oke, X-nya 15. Saya pakai di sini. Oke. X sama dengan 15 derajat. Anggota F double aksen 15 derajat sama dengan berapa? Min cos 60 derajat ya. Sama dengan min setengah. Berarti negatif ya. Negatif, daerah 1 di sini negatif, daerah 2 positif, daerah 3 negatif. Yang kita cari siapa? Negatif. Berarti penyelesaiannya adalah ini interval. Oke. Saya izin geser sedikit. Jadi Fx cekung bawah ya. Fx. Bentar, saya hapus dulu. Jadi kurva Fx gitu ya. Jadi kurva Fx cekung bawah pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 45 derajat atau 225 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Oke ya, sudah. Saya kembalikan lagi. Nah, biar kebaca semua. Sudah kelihatan semua ya? Oke, benar ya, karena di sini bukan stasioner turunan pertama, maka di sini ada sama dengannya. Terima kasih. Kan kita selanjutnya bahas nomor 3. Oke, nomor 3 di situ tentukan interval Fx cekung ke bawah ya. Fx-nya sama dengan min 2 cos 2x min 120 derajat ya, 0 hingga 0 derajat hingga, ini saya coba berbeda dengan yang BTS ya. Saya coba 360 ya. Ya, karena BTS Anda bermain aman. Nanti yang dimainkan Pak Bambang adalah di intervalnya soalnya, di soal ulangan. Ya. Oke. Sudah ya. Kita cari turunan pertamanya. Berapa? 4 sin 2x min 120 derajat. Turunan keduanya 8 cos 2x min 120 derajat ya. Oke. F double aksen X sama dengan 0 ya. Berarti 8 cos 2x min 120 derajat sama dengan, berakibat cos 2x min 120 derajat sama dengan, oke kita eksekusi, cos 2x min 120 derajat sama dengan 0 terjadi kapan? Cos 90 derajat plus K kali 108. Oke, berarti 2x min 120 sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. Oke, 2x sama dengan 210 derajat ya, plus K kali 180 derajat. X sama dengan 105 ya, plus K kali 9. Oke, cermati interval yang diamati. Perhatikan ya. Berarti X-nya berapa aja?
105? Iya. Ada yang lebih kecil loh. Berapa, Pak? 25. 25. Oh iya, K-1. K-1 sama dengan 25 ya. 105 derajat. Terus 195 derajat. Berapa? 285 derajat ya. Sudah toh? Sudah? Jadi K-nya itu tidak harus mulai dari 0, bisa negatif. Asalkan sesuai dengan interval yang diamati. Oke, sudah ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. 105. Oh iya, 15 ya. Oke, pinter. Lima belas ya. Oke, sudah ya. Yuk kita gambar. Kita gambar ya. Kita gambar di sini. Srit. Ya, 0 derajat, 360 derajat ya. Ini berarti diarsir, 0-nya juga diarsir ya. Yang pertama 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 285 derajat ya. Hah? Oke. Ada daerah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mau cari X yang di mana? Kita lihat ininya dulu. Kita lihat posisi turunannya ini. Ya, turunannya kan ini ya. Oke, yang bisa menghasilkan sudut istimewa berapa? Pakai berapa ya? 60 aja, Pak. 60 dari bebas 0. Oke. 60 ya. 60. Oke. Ya. X sama dengan 60 derajat. Berarti daerah berapa? 2. Daerah 2 ya. Oke. F double aksen 60 derajat berarti sama dengan 8 cos 0 ya. Berarti sama dengan 8 positif. Berarti di daerah 2 positif, berarti ini negatif, negatif, positif, negatif ya. Oke. Yang ditanya adalah cekung bawah, berarti dicari yang negatif apa yang negatif. Oke. Cekung bawah berarti negatif ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Jadi Fx cekung bawah pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 15 derajat ya. Atau 105 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 195 derajat. Atau 285 lebih kecil dari X lebih kecil 360 derajat. Oke ya, sudah. Monggo silakan diamankan.